Sebuah sistem bisnis yang bagus tidak akan berdampak besar bagi kemajuan sebuah bisnis jika tanpa disertai oleh tim bisnis yang handal. Nah, tim bisnis yang handal itu adalah manusia yang bisa naik dan turun produktivitasnya. Lalu bagaimana cara kita sebagai pemilik bisnis membangun produktivitas tim bisnis kita setelah libur panjang ini? Ya, oke. Sekarang kita langsung aja ya. Bagaimana caranya membangun produktivitas sebuah tim bisnis? Yang pertama itu bahasa sederhananya starting pointnya apa? Jadi permulaannya kita harus gimana membangun ulang produktivitas tim bisnis kita yang sempat menurun karena wajar karena libur panjang ya. Yang pertama dengan starting point. Jadi kita memulai titik mulainya dulu sejak awal. Yang pertama berikan tugas yang mudah diselesaikan. Kenapa tugas yang mudah? Karena ini nanti akan memacu motivasi mereka, perasaan mereka bahwa yes, saya bisa. Itu yang harus kita berikan ke tim bisnis kita. Jadi jangan berikan tugas-tugas yang berat di awal masuk kerja. Harus tugas yang mudah dan kemungkinan besar mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Lalu setelah itu buatlah perayaan-perayaan kecil tentang keberhasilannya mereka. Misalkan dikasih bingkisan, dikasih surat ucapan yang resmi dari direksi secara formal, dan itu bisa jadi salah satu standar penilaian mereka, menambah nilai mereka dalam perusahaan kita. Lalu berikan apresiasi. Nah, apresiasi ini penting. Yang ketiga ini, apresiasi ini adalah hal yang orang butuhkan selain uang. Oke, insentif uang perlu, hadiah kecil perlu, tapi yang paling penting dari sebuah tim, seorang tim bisnis itu adalah apresiasi dari atasannya. Terutama jika kita sebagai pemilik bisnisnya langsung itu memberikan apresiasi yang tulus kepada mereka. Mereka akan benar-benar termotivasi untuk membangun produktivitasnya lagi karena mereka dianggap memang berjasa untuk bisnis ini, bukan hanya sebagai karyawan biasa aja, bukan. Jadi apresiasi sebagai pemilik bisnis perlu sesekali kita lakukan, khususnya di awal-awal masuk setelah libur panjang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah booster. Nah, setelah starting pointnya sudah bagus, sudah running well, sudah berjalan dengan baik, lalu yang kedua adalah booster. Booster ini adalah untuk memacu produktivitas tim kita. Bisa berupa training. Training itu entah training yang mereka butuhkan atau yang menurut kita mereka perlu untuk mendapatkan training tersebut, baik secara manajerial, secara marketing, selling, administratif, terserah sesuai dengan bagian timnya masing-masing. Tapi training ini perlu sebagai boosternya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya berjalan dengan kecepatan 10 km per jam, dia bisa berjalan dengan 50 bahkan sampai 100 km per jam dengan booster ini. Karena ya itu tadi, kalau kita belum tahu ilmunya, kadang untuk mencapai kecepatan seperti itu rasanya tidak mungkin. Tapi dengan training, dengan informasi yang kita berikan, insya Allah nanti tim kita melajunya bahkan lebih cepat lagi. Kemudian booster yang kedua berupa tools. Tools ini alat-alat ya, baik itu hardware, software, kemudian lingkungan kerjaan, furniture kantor yang lebih meningkatkan produktivitas mereka. Misalnya kalau furniture kantor yang selama ini meja kerja tim kita berantakan, kita tambahkan, kita belikan mereka rak khusus atau lemari khusus untuk masing-masing divisi. Dan di lemari itu mereka pegang kunci masing-masing. Jadi kayak lemari menyimpan barang-barang mereka ketika mereka sedang di kantor. Jadi mejanya lebih rapi, tempat lingkungan kerja kita jadi lebih bersih, lebih teratur. Itu akan memacu moodnya si tim bisnis kita untuk meningkatkan produktivitasnya lagi. Atau tools ini bisa berupa software. Software yang tadinya tim kita harus follow up orang satu-satu lewat WhatsApp, kemudian kita berikan tools untuk follow up langsung ke database, yang itu bisa
meminimalisir waktu yang digunakan. Itu berarti otomatis meningkatkan produktivitas tim kita. Jadi booster ini bisa berupa training, bisa berupa tools, alat hardware maupun software, tergantung jenis bisnisnya masing-masing. Lalu cara ketiga untuk membangun produktivitas tim bisnis, mau tidak mau adalah memanage tim. Karena bisnis itu tentang manusia ya. Bagaimana cara kita memajukan seorang manusia dalam bisnis kita dengan bisnis kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam memanage tim dan kenapa? Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam manage tim nanti saya akan jelaskan di tim management hack ya. Itu ada materi khusus yang membahas tentang tim. Tapi kita fokus ke kenapanya dulu. Kenapa kok harus manage tim? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisnis itu adalah tentang manusia. Bisnis itu tentang bagaimana cara kita membangun seorang manusia dalam bisnis kita dengan bisnis kita. Nah, kita juga harus ingat karena bisnis itu dijalankan juga oleh manusia. Ya meskipun ada software, ada program, ada perangkat-perangkat kerja yang lain, tapi kalau tanpa ada manusia, apakah bisnis bisa dijalankan? Ya, nanti di masa depan kemungkinan ada yang seperti itu, tapi sampai hari ini, sampai saat ini, sebagian besar hampir semua bisnis masih dijalankan oleh manusia. Oke. Nah, yang ketiga, kenapa kok harus manage tim? Karena goal besar itu perlu kerja tim. Kita nggak bisa achieve goal sendirian, apalagi goal besar perusahaan. Perlu kerja sama tim yang kuat, yang solid. Nah, ini nanti gimana caranya membangun tim, nanti kita bedah di materi selanjutnya ya, tim management hack. Saya sudah siapin materinya. Ini materinya ya. Saya sudah siapin materinya ini. Tim management hack mulai dari sisi clear at the start, terus kemudian psikologinya, competition sampai atmosfernya nanti saya jelasin satu persatu dalam materi tim management hack. Silahkan download materinya, tonton materinya di link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.